Selamat malam pemirsa. Pada malam hari ini kami ingin berdiskusi dengan Bung Immanuel de Situba yang juga adalah akademisi di salah satu universitas di Kota Kupang. Tetapi beliau ini punya usaha sampingan loh pemirsa. Beliau selama ini juga ada usaha furnitur. Nah, usaha furnitur beliau ini bernama Besituba Furnitur. Kira-kira apa trik-trik yang beliau lakukan di dalam usaha ini? Coba mari kita tanya beliau. Nah, Bung Ima, selama ini masyarakat Alor maupun masyarakat NTT pada umumnya tahu Bung Ima adalah seorang akademisi di perguruan tinggi. Salah satu pejabat struktural juga di Universitas Daumuri di Kupang. Jadi pada hari ini kami juga merasa tertarik sekali untuk berbincang-bincang dengan Bung Ima berkaitan dengan usaha Bapak Besituba Furnitur. Mungkin Bapak bisa ceritakan sedikit kiat-kiat bisnis Bapak. Baik, terima kasih ya Pak. Ini abang ya, saya kalau panggil ya ini abang saya sebenarnya. Ini seorang wartawan senior ya di Kabupaten Alor ini, cukup Bung Eva Poli. Saya di usaha ini sebelumnya saya memang salah satu pengajar di Universitas di Kota Kupang, kemudian menduduki juga di jabatan struktural. Tapi saya juga kemudian melihat bahwa ini sebuah dunia sekarang memang kita juga dibutuhkan untuk bagaimana mampu menciptakan lapangan kerja, atau misalnya kita juga bisa menggunakan skill yang kita miliki. Salah satu saya misalnya saya menjalankan usaha seperti ini, usaha furnitur. Nah, saya mulai tertarik ini menjalankan usaha ini dari karena saya pernah juga bersekolah di SMP waktu itu, di SMP Negeri 3, dulu namanya SATP. Saya mengambil jurusan bangunan. Oleh karena itu dengan bekal yang ada, kami pernah juga ikut ujian praktek. Kami disuruh untuk membuat meja sekolah, meja belajar. Dan dari itu maka ada sedikit pengalaman yang kami dapat, saya dapat itu, akhirnya saya merasa bahwa ini bisa nih saya kembangkan untuk menjadi sebuah usaha, misalkan dia bergerak di menjadi usaha profit misalnya. Ya, bagi saya sih trik-trik seperti apa yang tadi Pak Eva tanyakan ke saya, bagi saya yang paling pertama ya kemauan dan menghilangkan rasa gengsi. Pada prinsipnya itu kita harus menghilangkan rasa gengsi. Saya mencoba untuk melihat selama saya di Alor, sebenarnya kita orang Alor memiliki skill yang luar biasa banyak. Misalkan ada pemuda yang memiliki hobi, skill untuk mencari ikan misalnya, karena misalnya mereka menganggap bahwa mencari memancing ini sebuah kegiatan yang menyenangkan gitu. Tapi di sisi lain mereka juga mendapatkan ikan yang lumayan, dan ketika mereka berada pada usaha, misalnya mereka tangkap ikan di ruang privat yang tidak diketahui oleh orang lain, itu mereka cenderung menghilangkan, mereka tidak gengsi, karena tidak diketahui publik. Nah, kelemahan kita adalah kita lemah di hal
pemasaran, marketing, Iya. dan juga promosi. Nah, kenapa saya bilang begitu? Karena misalkan mereka menangkap ikan, punya skill menangkap ikan, tapi ketika kemudian disuruh untuk membawa ikan ini ke pasar, nah itu gengsinya muncul. Itu loh Pak Eva. Iya, iya. Itu gengsinya muncul. Nah, padahal itu tahapan terakhir dalam bisnis. Kalau itu langkah mereka lewati, selesai, sudah bisa mendapatkan uang sebenarnya. Tapi pada tahapan itu, gengsinya muncul. Karena kenapa? Karena akan berhubungan dengan publik. Iya. Akan mereka merasa bahwa akan mendapatkan penilaian macam-macam. Nah, kehadiran saya di Anur ini dengan membuka usaha seperti ini, dengan misalkan orang mengatakan bahwa saya dengan profesi sebagai seorang pengajar, seorang dosen, justru orang katakan bahwa lu kenapa seorang dosen kerjanya seperti ini, misalnya ini bagian dari pekerjaan yang dalam tanda kutip ya banyak yang katakan bahwa pekerjaan yang sangat rendah. Iya. Tapi bagi saya itu sesuatu hal yang salah dalam berpikir, bahwasanya yang rendah itu apabila itu memalukan. Tapi kalau selama ini tidak memalukan, kita mentransfer skill untuk menciptakan lapangan kerja, untuk mendapatkan profit, saya pikir bukan memalukan. Nah, oleh karena itu harusnya teman-teman, misalkan teman-teman dialog, harus mampu untuk melakukan hal yang bisa menguntungkan diri. Nah, kelemahan kita yaitu kita tidak berani melakukan marketing ke pasar misalnya. Maka pada level marketing itu diambil alih oleh orang lain. Marketing ini kita memiliki skill. Nah, pada level marketing misalkan orang selalu bilang bahwa ada kita punya koako misalnya. Iya, iya, iya. Ada tempat saudara dari misalkan toko-toko yang ya mereka karena tidak malu, tidak gengsi, mereka jualan. Nah, kita orang asli misalnya, kita misalkan pemuda yang masih kuat, masih energik, harusnya lakukan itu. Nah, ini yang menurut saya kita di Alor masih terbatas. Tapi hadirnya saya berharap agar teman-teman pemuda di Alor, khususnya misalkan di Kota Kalabahi, agar berani untuk mengambil keputusan untuk melakukan apa yang perlu dilakukan dalam tanda kutip itu bisa memberi penghasilan. Itu loh Pak Eva. Mungkin Bapak bisa menceritakan sedikit motivasi awal yang mendorong Bapak untuk bisa terjun di dunia usaha furnitur. Nah, mau bilang pekerjaan menjadi dosen, apalagi jadi pejabat struktural di universitas, itu tidak gampang bagi waktu. Terus dunia usaha furnitur, dia dengan katakanlah dia belum tentu menjanjikan seperti pekerjaan tetap kita. Nah, untuk motivasi dan juga tentu saja ketika ada motivasi pasti membutuhkan sejumlah anggaran untuk memobile usaha kita. Nah, ini mungkin Bapak bisa cerita sedikit untuk menjadi gambaran bagi pemirsa juga yang mau usaha untuk ini. Mereka selama ini seperti tadi Bapak Ima sudah jelaskan bahwa kita ini sebenarnya bisa semua jenis usaha kita sudah lakukan, termasuk orang-orang muda di Alor sudah usahakan usaha-usaha itu. Tetapi kelemahan utama daripada kita adalah pada tahapan finishing, yaitu pemasaran. Ini yang lemah. Nah, ini yang mungkin ada Bapak bisa bagikan kiat-kiat keberhasilan Bapak bisa bagi pemirsa bisa tahu. Ya, bagi saya soal kiat-kiat ya Pak ya. Jadi kalau misalnya kita bicara soal motivasi awal saya adalah
sebenarnya sih motivasi pertama sih untuk untuk bagaimana bisa, ya orang mau bilang ya menghidupi diri sebenarnya. Ada pendapatan penghasilan lebih dari penghasilan yang lain. Gitu. Tapi saya juga kemudian berpikir, apa sih kita bicara soal etik moral menjadi sebuah panduan manusia? Pada prinsipnya bahwa kita bekerja seperti ini dengan cara-cara yang halal, oh tentunya moral menjadi acuan. Kalau misalkan kita keluar dari itu, maka pasti moral kita menjadi di bawah. Nah, bagi saya motivasi saya paling pertama adalah, setelah kemudian saya bicara soal mendapatkan keuntungan dan lain-lain, paling penting itu bagi saya adalah bagaimana saya bisa menjadi agen perubahan pola pikir masyarakat, khususnya pemuda. Karena bagi saya, kalau misalkan kita semua berpikir untuk menjadi bagian dari pemerintah, saya pikir kita menjadi beban pemerintah, beban negara, dan sudah tentu bahwa menjadi beban rakyat. Nah, oleh karena itu, saya lebih tertarik misalnya kalau kemudian kita gunakan skill kita untuk bisa mengimbangi pendapatan yang misalkan pemerintah berikan kepada kita, misalkan gaji PNS sekian rupiah, misalnya 3 juta, 4 juta ya. Kenapa kita juga tidak dengan skill yang ada kemudian bisa mendapatkan pendapatan yang seperti itu? Sehingga kita tidak cenderung semua rame-rame kemudian membebani negara, dengan negara harus mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk membiayai gaji pegawai misalnya, gitu. Nah, soal giat-giat bagaimana menjalankan usaha ini, bagi saya sih yang paling pertama itu kemauan, yang berikut lagi modal misalnya. Ya, di mana saja itu, baik itu kita mau berusaha, itu pasti kita mau supaya masyarakat atau konsumen itu mempercayai kita. Jadi kepercayaan paling utama itu adalah kepercayaan. Kalau kepercayaan hilang, maka kita juga hancur. Jadi uang bukan menjadi nomor satu, yang paling nomor satu adalah kepercayaan. Kepercayaan itu juga yang akan diberikan oleh bank terhadap kita, misalnya kalau kita mau mendapatkan modal misalnya. Kepercayaan bank memberikan modal itu bukan karena kita memiliki sesuatu yang belum kita gadaikan, tidak itu. Kita bisa gadaikan kepercayaan ke bank. Nah, kebetulan saya mendapatkan kepercayaan itu dari bank. Sehingga ya itu bank di Kalabai atau bank di Kota Kupang? Bank di Kalabai. Di Kalabai. Ya, karena memang mereka melihat aktivitas saya sudah selama 8 bulan tidak pernah stop, ya tidak pernah berhenti untuk melakukan pekerjaan ini, ya. Itu apa itu percaya. Karena ketertarikan mereka dengan usaha yang sudah berjalan, atau mungkin koneksitas ya karyawan, kemungkinan besar kemarin ada mantan mahasiswa atau apa sehingga bantuan kok begitu lancar, atau memang sebenarnya berurusan dengan bank itu tidak sulit, tetapi masyarakat yang merasa itu malas untuk itu berurusan dengan bank. Mungkin Bang bisa jelaskan. Saya sudah berkonsultasi ke orang bank. Orang bank itu pada prinsipnya mereka itu kepercayaan sebenarnya. Jadi misalnya kalau dia memberikan pinjaman, dia juga melihat indikator-indikator, syarat-syarat yang dia pakai untuk mengukur seseorang konsumen pelanggan gitu. Dia kalau melihat bahwa ini sulit dipercaya. Kenapa? Karena dia juga mendapatkan feedback. Misalkan kita kasih pinjam, ya harusnya orang ini bisa mengembalikan misalnya. Nah ini kan kalau misalnya dia tidak percaya, dia tidak kasih. Kalau saya terima kasih untuk pihak bank Real. Itu dia mempercayai saya tanpa dia memberikan pinjaman tanpa syarat. Syarat cuma kepercayaan. Ya, jadi untuk bagaimana mengakses ke bank itu bagi saya kita harus bisa membuktikan, meyakinkan bank bahwa kita itu betul-betul benar-benar mau berusaha.
sehingga bank itu bisa tahu bahwa oh iya, kalau misalkan dia pinjam sekian juta, sekian ribu, ya dia bisa kembalikan. Jadi bank bukan di sini bank bukan tertarik untuk memberikan pinjaman pada Bapak Ima karena Bapak Ima ini adalah seorang akademisi, mungkin dalam tanda kutip ada di situ karyawan-karyawan, ada karyawan juga yang mungkin mantan mahasiswa atau sebagainya, bukan begitu ya? Saya pikir itu bukan, karena kalau saya menggunakan pendekatan misalnya saya seorang akademis, saya pikir bank tidak melihat soal intelektualitas seseorang karena dia misalkan dia seorang politikus misalnya, itu bank Bank tidak hanya ada semata-mata terkait melihat itu. soal yang profit, Ya. untung rugi. Dia bisa tidak buat sesuatu yang bisa menguntungkan diri dia dan juga bisa menguntungkan bank atau tidak. Jadi bagi saya tidak ada bahwa saya karena saya dari kampus atau misalkan ada mahasiswa saya di bank atau apa, tidak, semata-mata konektivitas itu melalui sosial media dan kemudian orang bank merasa percaya, akhirnya terjadi masalah. Mungkin Bapak Ima bisa ceritakan sedikit di dalam berusaha sejak bergerak ini, sejak di situ Pernitur bergerak ini pasti ada suka duka, atau memang selama ini tidak dapat halangan sama sekali di dalam katakanlah modal atau mungkin alat atau bahan. Nah, tentu saja di dalam usaha ini juga ada pasti banyak permintaan dari konsumen, ini kan ada bermacam-macam. Nah, pernah tidak ada konsumen yang permintaannya mungkin hal-hal baru, katakanlah dia oh ini almari tapi almarinya harus model terbaru, yang model begini mungkin apa menurut Bapak memang modelnya tidak saja terbaru tetapi dia cukup rumit, atau katakanlah mungkin hal lain yang berhubungan dengan furnitur tetapi dia cukup rumit begitu. Baik ya, kalau soal produk untuk bagaimana bisa menciptakan sebuah produk dengan tingkat kerumitan gitu dan tingkat sederhana dia, saya belum pernah menemukan itu. Soal kerumitan memang yang menjadi tantangan bagi saya untuk hari ini ya, di satu sisi memang saya belum memiliki tenaga kerja yang yang tetap untuk mereka bersama-sama dengan saya melakukan produksi. Nah, itu menjadi memang tantangan tersendiri karena kita olah segala macam ini untuk menjadi sebuah produk itu tidak gampang. Memang butuh sebuah analisis produk dengan jumlah hitung-hitungan dan lain. Di samping itu dalam waktu yang bersamaan kita harus mengeluarkan semua energi fisik yang memang tidak gampang. Itu menjadi tantangan ya. Kalau berkaitan dengan misalkan hal suka duka mungkin lebih pada suka duka ya, ada hal yang memang kadang membuat saya juga hampir putus asa ya. Itu banyak memang, tapi bagi saya itu tidak kemudian harus sampai membuat usaha ini harus mati. Bagi saya kita memulai usaha itu sama halnya dengan kita menanam bibit pohon misalnya ya. Kalau memang dia baru ya mungkin butuh perawatan yang lebih ekstra, mungkin butuh banyak perhatian terhadap anakan pohon itu, karena memang dia belum bisa sendiri, dia butuh sentuhan kita untuk terus dia bisa hidup gitu. Nah, kalau misalkan dia masih kecil itu, kalau kita
alam mengurus, sudah pasti dia bisa saja mati, atau mungkin saja dia bisa layu dan lain. Tapi bagi saya, kita kalau serius dan kita memiliki komitmen untuk mengurus anakan itu, anakan pohon itu, saya pikir dia layu mungkin, tapi mati tidak mungkin. Nah, kalau dia sudah besar pohon itu, ya pasti kita tidak perlu mengurus dia. Dia cukup bisa tumbuh, dia memiliki daun, dan kita mungkin saja bisa duduk di sombarnya gitu. Kita menikmati. Nah, untuk hari ini karena baru usaha ini, ya susah dukanya bagaimana merawat. Analoginya bagaimana kita merawat batang tumbuhan yang masih kecil. Jadi selama 8 bulan ini usahanya dia bergerak di rumah ya. Ya, Mungkin tidak ada pikiran bisa cari tempat yang lebih strategis begitu, katakanlah di pinggir jalan raya atau di tempat-tempat yang ramai. Terus di dalam proses perjalanan 8 bulan ini, kira-kira pesanan dari konsumen itu terbanyaknya di apa? Di jenis furnitur apa gitu? nah, baik ya, jadi sebenarnya sih saya mau kembangkan itu ya, bisa ya lah, mau pengen kembangkan misalnya di tempat yang mungkin di jalan protokol ya, tapi ini masih dalam sebuah perenungan panjang ya. Mudah-mudahan suatu waktu insya Allah kalau misalnya ada berkat, ya kita pasti kembangkan usaha ini, tentunya dengan harapan usaha ini bisa lebih dekat dengan area publik supaya bisa langsung diakses oleh masyarakat. Ya itulah yang kalau kita mau supaya usaha ini lebih bagus, ya mungkin ya perlu dia harus ada di Tempat-tempat ramai. ya, area publik. Kalau misalkan di pinggiran atau di belakang itu memang ada juga pesanan, tapi tidak sebagus misalnya kita di area publik. Belum sesuai harapan ya. Iya, belum sesuai harapan. Kalau misalnya berkaitan dengan berapa jenis produk apa yang sering dipesan, ya saya pikir lebih banyak untuk di alor gitu. Iya. Lemari ya. Itu dalam 1 bulan itu dia bisa habis berapa unit? 1 bulan sih saya bisa kerjakan misalnya 4, 5, 6. Bisa 4, 5, 6. Rata-rata 1 lemari itu lepas dengan harga berapa rupiah? Iya, tergantung ukurannya, tergantung Model. finishingnya, Ya, finishing. tergantung bahannya. Ya. Jadi kalau misalkan ukuran seperti ini, saya patok dengan harga seperti ini. Misalnya. Kalau finishing, misalkan cat, ya saya patok mungkin harganya lebih di bawah sedikit. Kalau finishingnya sudah menggunakan HPL, laminating, itu karena bahannya ya cukup mahal dan kita datangkan dari luar ya. Ya. Jadi memang harganya mungkin lebih sedikit. Dan kualitas bahan yang saya gunakan, ya saya mau bilang dalam urusan furnitur kualitas bahan yang terbaik. Ya, saya pakai blockboard misalnya, saya bukan pakai hardboard ya, saya pakai blockboard yang tebalnya 18 mm Yang bagus, yang bagus. Ya. Lalu kemudian saya finishing misalnya dengan HPL misalnya. HPL ini kalau pada tingkatan finishing dan HPL itu dia harganya kira-kira kenapa? ya tergantung. Kalau misalkan lemari 2 pintu saya lepas dengan 2 jutaan. Tergantung berapa jumlah rak. Raknya berapa tinggi ukuran raknya, lebar raknya. Itu kita bisa kalkulasi ini berapa rupiah. Tapi rata-rata yang saya produksi itu keuntungannya tidak melebihi 100%. Dia di bawah 100% atau dia mentok 100%. Tidak bisa lewat dari 100%. Karena bagi saya, misalkan kita biaya produksinya misalkan 500.000, kita jualnya 750 atau kisaran sampai 1 juta. Jadi kalau yang sekarang ya
lemari seperti lemari 2 pintu yang finishing HPL seperti ini ya harganya 2 juta. Kalau yang cat seperti ini ya 1 juta 1 juta. 500. Itu udah cukup ya. Ya 1 juta 500 ya seperti ini. Kalau HPL laminatin ya 2 juta. Dia 2 juta kalau 2 pintu. Terus Kalau ada 2 3 juta pas atau masih ada 2 juta koma sedikit di belakang atau apa? itu tergantung. Kalau misalkan kita merasa bahwa perlu ini harganya perlu disesuaikan sedetail pas untuk bisa dapat keuntungan ya. Tapi karena saya rata-rata patok pada harga yang standar itu biar supaya ya hitungannya 1 pintu ada 4 rak itu 1 juta kalau pakai finishing HPL. Kalau 2 pintu ya sudah 2 juta, 3 pintu 7 juta, 4 pintu 4 juta. Oh iya iya. Oh jadi dia hitung dari itu dan Iya pintunya Pak. Iya. Tapi selama ini kan hampir tidak pernah orang pesan 1 pintu, paling 2 pintu, 3 pintu, atau 3 pintu. pintu. Ya. Iya. Mungkin ini kiat usaha yang cukup ya luar biasa ya, langkah-langkah luar biasa, langkah hebat yang ditempuh. Mungkin Bapak ada pesan untuk orang-orang muda? Kira-kira itu begini loh memulai usaha, mereka harus bagaimana? Mungkin Bapak, atau katakanlah orang usaha kecil menengah, UMK, mereka bukan saja harus di furnitur tetapi di bidang-bidang usaha lain. Kiat apa yang mereka harus pakai sehingga dia bisa mencapai kesuksesan gitu mungkin. Berbagi ilmu lah. Iya. Baik, saya kalau mau bilang saya hari ini sukses belum. Sebenarnya jadi belum mencapai ekspektasi saya sebenarnya. Tapi diminta untuk memberikan orang bilang memberikan masukan atau apa ya, saya hanya mau sampaikan ke saudara di Kabupaten Alor khususnya pemuda, memulailah usaha apa saja usaha itu, baik yang penting halal, baik itu usaha sebagai petani, usaha sebagai nelayan, usaha di bidang furnitur seperti saya, kita harus memulai karena kita juga tidak hanya bisa berharap bisa hanya jadi PNS misalnya, karena tidak mungkin negara bisa dibiayai kalau misalkan semua rakyat jadi PNS kan begitu. Akhirnya kita harus mencari ini loh, ini peluang-peluang usaha yang ini. Yang paling pertama bagi saya sih kemauan, yang kedua adalah hilangkan ego, yang berikut adalah mencari kepercayaan sebanyak-banyaknya dari masyarakat, mendapatkan kepercayaan banyak-banyaknya dari masyarakat. Caranya bagaimana? Kalau berusaha harus menunjukkan ke publik bahwa ada konsistensi dalam berusaha, sehingga itu tidak meragukan masyarakat. Kadang kalau pembeli itu kan mereka ragu ini betul atau tidak, apalagi kalau misalkan kita jualannya secara online, misalkan lewat Facebook. Nah, ini kan jadi selama ini lewat Facebook ya, promosinya? Saya promosinya lewat Facebook, lewat akun Facebook saya. Saya tidak malu misalnya kalau tampil usaha-usaha seperti ini ke publik, karena bagi saya yang penting dia halal. Yang penting halal, kemudian bisa menghidupi saya ya, dan menjadi berkat bagi orang lain. Bahkan saya juga sudah, bahkan ada senior saya, orang-orang kakak-kakak saya di sini juga ada pekerjaan-pekerjaan yang mungkin saya merasa bahwa ini perlu untuk dibagikan ke teman-teman untuk bekerja, kakak-kakak bisa bekerja ya saya kasih. Karena menurut saya sih ini apa ya, kita hari ini ada COVID lagi misalnya ya, kalau kita pasrah dengan keadaan kita mati, sudah kena virus corona lagi, kena virus keuangan lagi ya, hancur. Jadi pada prinsipnya itu harus tetap semangat. Dalam kondisi apa saja wajib itu Pak, harus tetap semangat ya. Kalau main-main dengan keadaan hari ini
Ya tidak bisa. Orang sudah berlari, Pak. Kita lihat contoh kecil. Usaha itu harus komitmen. Komitmen kenapa? Kadang kios-kios contoh ya. Kalau kios kita orang asli misalnya. Buka kios itu hanya karena di tetangga di sebelah buka kios. Maka kita mau buat kios untuk bersaing. Hanya mau menunjukkan bahwa bukan lu saja yang bisa buka kios. Itu salah sebenarnya. Usaha tidak bisa begitu. Usaha itu harus kita mencari bahwa benar-benar satu kegiatan ini belum dilakukan di satu tempat, di satu ruang. Maka ini kegiatan harus kita yang mulai paling pertama. Kita tidak buka usaha karena ingin bersaing dengan orang. Ya. Karena kita berarti kan kita sudah ada pesaing. Kalau misalnya kita mau bersaing dengan orang, berarti sudah ada pesaing. Justru kita harus menciptakan, membuat sebuah usaha yang tidak ada pesaing. Ya. Nah itu butuh kerja berpikir keras. Ini apa nih usaha apa yang harus kita buat? Nah rata-rata saya lihat di Alor misalnya itu banyak yang larinya ke kios. Karena hanya pertimbangan saja tetangga bikin kios ya. Hanya mau menunjukkan bahwa saya juga bisa bikin kios. Padahal dalam dunia bisnis itu dinamakan dengan ya konyol saya pikir. Tidak harus begitu. Oleh karena itu pemudi Kabupaten Alor memulai usaha, melihat peluang yang mana yang bisa, yang pas, itu yang dijalankan. Jangan semua fokus jangan semua rame-rame kayak misalnya kios. Nanti akhirnya jadi nanti sesama tetangga sudah tidak saling enak. Tidak saling enak hanya karena usahanya sama. Ya, usahanya sama. Nah, apa keuntungan dari saling tidak baku enak? Ya ujung-ujung hancur semua. Itu sekelumit dari Bapak Immanuel B. Situba, seorang akademisi yang juga memulai usaha di bidang furnitur, yang mempromosi usahanya lewat Facebook. Di sini Bung Ima ingin mengatakan kepada kita bahwa sebenarnya usaha itu dimulai dengan cara apa saja asal ada kemauan. Hal yang kedua yang bisa kita petik daripada pertemuan dengan Bung Ima pada malam hari ini adalah pesan dari Bung Ima, bijaklah menggunakan media sosial. Ketika kita bijak menggunakan media sosial, maka media sosial akan menjadi berkat bagi kita seperti yang Om Ima lakukan selama ini. Baik, terima kasih Bung Ima.